Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Yunita Nur Maulidiah. Saya mahasiswa program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah semester 3, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Lamongan. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan mempresentasikan mengenai teknik dan instrumen penilaian sikap dengan tema jurnal, yang mana tugas ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran, di mana dosen pengampu saya yaitu Ibu Silviana Nurfaizah. Tanpa pikir panjang, langsung saja kita mulai ya. Jurnal. Jurnal merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik, yang mana itu berkaitan dengan sikap dan perilaku. Jadi kita bisa mengatakan jurnal sebagai catatan yang berkesinambungan dari hasil observasi. Jurnal berisi deskripsi proses pembelajaran termasuk kekuatan dan kelemahan peserta didik terkait dengan kinerja ataupun sikap-sikap. Kelebihan dan kekurangan pada jurnal. Yang pertama, kita akan membahas tentang kelebihan yang ada pada jurnal. Kelebihan pada jurnal sendiri yaitu 1. Digunakan guru untuk memantau perkembangan kompetensi sikap spiritual dan sosial siswa secara periodik. Yang kedua, catatan baik kekuatan maupun kelemahan siswa dapat digunakan guru sebagai bahan untuk melakukan pembinaan dan bimbingan kepada siswa. Yang ketiga yaitu membantu guru untuk mengenal lebih detail mengenai kondisi siswa. Yang keempat, relatif lebih objektif. Maksudnya objektif adalah pemantauan perkembangan kompetensi ini itu dilakukan secara berkesinambungan dari waktu ke waktu. Yang kelima, siswa merasa mendapat perhatian guru karena sebab segala tindakannya diamati dan dicatat oleh guru. Untuk kelemahan yang ada pada jurnal sendiri yaitu yang pertama, menambah beban guru. Mengapa? Karena jurnal itu harus dicatat kekuatan dan kelemahan siswa tersebut secara tertulis. Yang kedua, membutuhkan kecermatan dari guru untuk memperoleh data yang akurat. Yang ketiga yaitu catatan-catatan tersebut harus ditindaklanjuti supaya informasi tersebut dapat memiliki manfaat terhadap siswa. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat jurnal yaitu catatan atas pengamatan harus objektif. Yang kedua, pengamatan dilaksanakan secara selektif. Maksudnya adalah yang dicatat hanyalah kejadian atau peristiwa yang berkaitan dengan kompetensi inti. Yang ketiga, pencatatan harus segera dilakukan. Selanjutnya, langkah-langkah pembuatan jurnal. Yang pertama yaitu tulislah identitas peserta didik yang diamati, seperti nama. Yang kedua, tulislah tanggal pengamatan. Yang ketiga, tulislah aspek yang diamati oleh guru. Yang keempat, yaitu ceritakan kejadian yang dialami peserta didik, baik itu kekuatan ataupun kelemahan peserta didik sesuai dengan pengamatan guru. Yang kelima, yaitu tulislah dengan segera kejadian tersebut. Selanjutnya, setiap kejadian per anak jangan lupa untuk ditulis di kartu yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu simpanlah kartu tersebut di dalam folder masing-masing peserta didik. Untuk contoh instrumen jurnal di SDMI terdapat dua model. Untuk model yang pertama yaitu ada nama peserta didik, nomor peserta didik, tanggal, aspek diamati, kejadian, dan guru tersebut maksudnya itu mengisi tentang kejadian yang terjadi. Untuk model yang kedua terdapat nama peserta didik, aspek yang diamati, lalu yang di dalam tabel yaitu nomor, hari atau tanggal, kejadian sama keterangan. Yang terakhir yaitu penskoran. Pedoman umum penskoran jurnal yaitu yang pertama, penskoran pada jurnal dapat dilakukan dengan skala Likert sebagai contoh skala 1 sampai dengan 4. Yang kedua, guru menentukan aspek-aspek yang diamati. Yang ketiga, pada masing-masing aspek, guru menentukan indikator yang diamati.
Yang keempat, setiap aspek yang sesuai dengan indikator yang muncul pada diri peserta didik diberi skor 1, sedangkan yang tidak muncul tidak diberi skor atau diberi skor 0. Selanjutnya, jumlah skor pada masing-masing aspek, dan yang terakhir yaitu skor yang diperoleh pada masing-masing aspek kemudian diratakan. Untuk nilai sangat baik ditandai dengan SP, untuk baik ditandai dengan B, untuk cukup ditandai dengan huruf C, dan untuk yang kurang ditandai dengan huruf K. Hal itu ditentukan dengan cara menghitung rata-rata skor dan membandingkan dengan kriteria penilaian. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat salah dalam pengucapan, kekurangan dalam video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.